Seri kedua buku Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 13. Gerak-geriknya memang seperti manusia yang berilmu, akan tetapi suaranya begitu halus, matanya seperti mata, sukar mencari perbandingan, pendeknya begitu jernih, begitu tajam, bagian putihnya tiada cacat, bagian hitamnya berkilau seakan menyinarkan api. Serasa ia mengenal mata ini. Tak mungkin. Tiba-tiba nenek itu membalikkan tubuh dan dari jauh ia berkata, suaranya bergema di seluruh ruangan, "Oh ya, di ruangan paling kiri terdapat kamar kitab. Kalau kau suka kau boleh membaca kitab yang mana saja. Kitab-kitab tua yang sukar sekali dibaca, aku sendiri ogah membacanya." Suara ini menyadarkan Kui Seng daripada lamunannya. Mengapa ia harus merasa ngeri? Manusia maupun setan, nenek itu telah membuktikan niat baik terhadap dirinya. Telah menolongnya, mengangkatnya dari sungai, merawat lukanya sampai sembuh, dan kini malah bersiap menyediakan makanan untuknya. Kitab-kitab kuno? Lebih baik melihat-lihat daripada duduk menanti orang masak, karena teringat akan masakan, perutnya yang perih akan makin terasa. Ia bangkit berdiri, menahan napas dan mengumpulkan kembali kekuatannya. Kui Seng merasa betapa lemahnya tubuh, seakan-akan habis semua tenaganya. Untung nenek itu berniat baik. Kalau mengandung niat jahat terhadapnya, dalam keadaan seperti ini, tentu ia takkan mampu mengadakan perlawanan sama sekali. Dengan terhuyung-huyung ia menyeret kedua kakinya menuju ke kiri melalui jalan terowongan mencari kamar kitab-kitab itu. Ketika memasuki kamar dalam tanah paling kiri, ia berseru heran dan kagum. Dinding kamar itu merupakan rak buku dan di situ berdiri banyak sekali kitab yang berjajar rapi. Sekilas pandang ia menaksir bahwa di situ terdapat tidak kurang dari 100 buah kitab yang tebal. Sebelum menjadi ahli silat, Kui Seng adalah seorang kutu buku, penggemar bacaan, apalagi kitab-kitab kuno yang mengandung filsafat-filsafat berat. Kini melihat kitab kuno berderet-deret rapi, ia seperti seorang kelaparan melihat daging segar. Lupa ia akan semua kelemahan tubuhnya, setengah meloncat ia mendekati rak buku batu itu dan jari-jari tangannya gemetar ketika ia memeriksa judul-judul buku. Ternyata kitab-kitab itu adalah kitab-kitab mengenai agama Tu, sebagian pula merupakan kitab dongeng-dongeng raja-raja zaman dahulu, kitab berisi syair-syair para pujangga kuno. Sampai bingung Kui Seng akan melihat bacaan mana yang akan ia dahulukan. Karena ingin sekali tahu semua kitab itu, ia tidak mau mengambil sebuah di antaranya, melainkan ia membuka lembaran pertama dari semua kitab untuk mengetahui judulnya. Dua buah kitab amat menarik hatinya, yaitu kitab Siulian, meditasi, dan yang sebuah lagi kitab tentang rahasia letak dan gerakan-gerakan bintang-bintang. Yang mula-mula ia buka dan baca adalah kitab tentang samadhi itu dan alangkah girang hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa kitab kuno itu benar-benar merupakan kitab rahasia yang amat berharga, di mana dijelaskan tentang pelbagai ilmu samadhi, cara-caranya dan segala yang berhubungan dengan samadhi mengenai peredaran jalan darah, pernapasan dan lain-lain. Ia pernah melatih diri bersamadhi untuk melatih luekang dan memperkuat sinkangnya, akan tetapi pelajaran yang ia dapat dahulu amatlah dangkal dan tak berarti kalau dibandingkan dengan isi kitab ini. Bagaikan seorang miskin menemukan sebuah batu permata yang tak ternilai harganya, Kui Seng membawa kitab samadhi dan perbintangan itu keluar dari kamar kitab dan kembali ke ruangan tadi. Betapapun juga, ia harus minta izin dulu dari si pemilik kitab. Mengingat ini, ia tercengang. Ternyata wanita itu bukan sembarang orang. Dengan memiliki kitab-kitab seperti ini, jelas bahwa nenek itu adalah seorang yang memiliki ilmu yang amat tinggi. Heran ia memikirkan, siapa gerangan nenek itu yang mengaku tidak punya nama, bahkan minta ia kelak yang memilihkan nama untuknya. Ia sedang tekun membalik-balik lembaran kitab samadhi ketika nenek itu yang muncul membawa mangkok-mangkok batu dengan masakan yang masih mengebul dan masih menyiarkan bau yang sedap-sedap aneh. Cepat Kui Seng menutup kitabnya dan berlutut lagi sambil berkata, mohon maaf sebanyaknya bahwa saya berani lancang mengganggu Lo Cianpue yang budiman, berani pula memasuki kamar kitab yang terrahasia mengambil dua buah kitab ini. Apabila Lo Cianpue memperkenankan, saya mohon pinjam dua ini untuk saya baca. Nenek itu tak bergerak kulit mukanya, menaruh mangkok-mangkok masakan di atas meja batu, lalu menghadapi Kui Seng, memandang ke arah dua kitab itu, bangkitlah. Tak enak melihat kau sedikit-sedikit berlutut seperti itu.
Kita berdua seakan-akan hidup di dunia tersendiri, terpisah dari dunia ramai, mengapa harus memakai banyak tata cara yang palsu? Kuiseng, duduklah dan mari kita makan. Kau memilih kitab-kitab itu? Kitab tentang samadhi dan kitab perbintangan? Ah, justru dua kitab itu yang aku sendiri paling tidak doyan, tidak suka. Terlalu ruwet dan kalimat-kalimatnya amat kuno, pengertianku tentang sastra tidak sampai di situ. Kau bacalah, dan boleh memiliki dua kitab itu. Bukan main girangnya hati Kuiseng. Lo Qianwei amat mulia, terima kasih atas pemberian. Siapa memberi? Kitab-kitab itu sudah berada di sini sebelum aku lahir. Mari kita makan, perutmu kosong dan kita lanjutkan bicara nanti saja. Untuk menghormati ajakan orang yang demikian manis budi, Kuiseng tidak banyak cakap lagi, lalu menghadapi hidangan. Ternyata masakan itu adalah masakan ikan yang gemuk bersama sayur-sayuran yang berwarna hitam. Kelihatannya sayur itu menjijikkan, terasa gurih dan sedap. Tanpa malu-malu lagi Kuiseng makan dengan lahapnya dan mendapat kenyataan bahwa perutnya menjadi hangat dan badannya terasa segar setelah makan hidangan aneh itu. Sehabis makan Kuiseng hendak membantu si nenek mencuci mangkok batu, akan tetapi cepat-cepat si nenek mencegahnya, mencuci mangkok adalah pekerjaan wanita, kalau kau membantu dan canggung sampai membikin pecah mangkok batu, aku harus bersusah payah membuat lagi. Nenek itu lalu pergi lagi dan ketika Kuiseng mengikutinya, ternyata neraka bumi ini merupakan tempat tinggal yang lengkap juga. Ada air mancur yang jernih, dan di suatu sudut tumbuh bermacam sayuran aneh yang daun-daunnya berwarna hitam kehijauan, ada yang kemerahan. Tidak kekurangan kayu bakar di situ, agaknya dari kayu-kayu dan ranting-ranting yang terbawa aliran arus maut, ditampung dan dikeringkan di tempat itu, di mana terdapat sinar matahari menyinar masuk melalui tebing yang tak dapat diperkirakan tingginya. Jalan lain untuk keluar dari neraka bumi ini tidak ada sama sekali. Mereka telah terkurung hidup-hidup dan agaknya hanya melalui terowongan air itu saja jalan keluar masuk neraka ini. Untuk memasukinya saja mempertaruhkan nyawa, apalagi keluarnya, harus melawan arus yang begitu deras, agaknya tidak mungkin lagi. Mendapat kenyataan ini, Kuiseng lesu dan duka, akan tetapi kalau ia teringat akan derita hidup karena putus cinta, ditolak kasihnya oleh Liu Luxian, ia tidak ingin lagi kembali ke dunia ramai. Tempat itu biarpun menyeramkan dan sederhana, namun cukup enak untuk menjadi tempat tinggal. Makanan cukup, air cukup, sinar matahari pun tidak kurang, dan di situ terdapat seorang nenek yang merawatnya begitu teliti penuh perhatian seperti seorang nenek merawat cucunya sendiri. Masih terdapat ratusan lebih kitab kuno tebal-tebal yang agaknya tak mungkin dapat habis biarpun ia baca setiap hari sampai selama ia hidup. Mau apa lagi? Namun ternyata kitab samadhi itu amat menarik perhatian Kuiseng. Makin dibaca makin menarik, makin dipelajari makin sulit. Akan tetapi, setiap kali ia mencoba bersamadhi menurut petunjuk-petunjuk isi kitab, Kuiseng mendapat kenyataan bahwa hasilnya luar biasa. Tenaga dalamnya cepat pulih kembali, bahkan ia merasa betapa dengan latihan menurut kitab itu. Tenaganya menjadi makin kuat, pikirannya makin jernih dan tubuhnya terasa nyaman selalu. Makin tekunlah ia mempelajari isi kitab dan kadang-kadang saja ia membaca kitab kedua tentang perbintangan. Kitab ini pun menarik hatinya karena setelah membaca tentang pergerakan bintang-bintang ia mendapat pandangan yang luas tentang ilmu silat, apalagi tentang ilmu pedangnya Capjit Sengkiam, ilmu pedang 17 bintang. Nenek itu jarang sekali bicara, namun dalam sikap diamnya, nenek itu kelihatan amat memperhatikan segala keperluannya. Bahkan pakaiannya yang robek-robek itu telah ditambali oleh si nenek. Seringkali Kuiseng memutar otak untuk menerka siapa gerangan nenek ini yang tak pernah mau mengaku namanya maupun riwayatnya. Ketika Kuiseng mencoba untuk mendesak, nenek itu bersungut-sungut dan menjawab dengan suara kesal. Sudahlah, kau sebut saja aku nenek, habis perkara. Aku tidak suka kau sebut-sebut Lo Qianwei segala. Orang macam aku ini ada kepandaian apa sih? Tertegun Kuiseng kadang-kadang menyaksikan sikap nenek ini. Begitu mudah mengambul dan marah, kadang-kadang diam termenung seperti orang menyedihkan sesuatu. Untuk menyenangkan hatinya terpaksa ia menghilangkan panggilan Lo Qianwei dan memanggilnya nenek. Anehnya kadang nenek itu tertawa menutupi mulutnya mendengar sebutan ini. Dan yang amat membingungkan hati Kuiseng, setiap kali nenek itu memandangnya dengan mata bening jernih memancarkan semangat bernyala-nyala dan amat tajam, ia merasa seakan-akan pernah melihat mata macam ini.
Akan tetapi entah kapan dan di mana, ia tidak dapat ingat lagi karena memang rasanya baru pertama kali ini ia bertemu dengan seorang nenek yang begini aneh. Dengan mendapat hiburan kitab samadhi itu waktu tidak terasa lagi oleh Kui Seng. Saking tekunnya ia melatih diri dalam samadhi dan memperdalam ilmu silatnya dari kitab perbintangan, tak terasa lagi ia telah terkurung di dalam neraka bumi itu selama hampir 1000 hari. 3 tahun lewat tanpa terasa oleh Kui Seng yang semakin girang menyaksikan kemajuan ilmu silatnya. Tenaga sinkangnya hebat sekali sehingga ketika ia mencoba kedua tangannya, hawa pukulannya sanggup menahan aliran air yang deras untuk beberapa detik. Dengan latihan-latihan berdasarkan ilmu perbintangan, ia dapat menggunakan 2 buah ranting untuk mendaki, naik sepanjang dinding tebing yang licin dan keras dengan cara menancap-nancapkan 2 ranting itu secara bergantian, merayap seperti seekor kelabang. Hubungannya dengan nenek itu makin akrab dan selama itu si nenek memperlihatkan sikap yang penuh kasih sayang. Benar-benar ia merasa seperti dekat dengan seorang nenek sendiri, atau bahkan dengan ibu sendiri. Tidaklah mengherankan ketika pada suatu hari Kui Seng menyatakan keinginannya untuk mencari jalan keluar, nenek itu menangis terseduh-seduh. "Kalau kau pergi, aku mati saja," si nenek berkata dalam tangisnya. "Nenek, mengapa begitu?" Kui Seng menghibur. "Percayalah, kalau aku bisa mendapatkan jalan keluar, tentu kau akan kuajak keluar dari neraka ini dan..." "Tidak. Tidak. Mau apa aku mencari derita di dunia ramai? Aku mau mati di sini." Kui Seng terharu, melangkah maju dan menyentuh pundak nenek itu. "Harap kau jangan berpendirian begitu, Nek. Jangan sentuh aku." Tiba-tiba nenek itu menggerakkan pundaknya dan Kui Seng merasa betapa dari pundak itu keluar tenaga dorongan yang cukup hebat. Ia merasa heran. Memang hebat tenaga dorongan pundak yang hanya digerakkan begitu saja. Akan tetapi ia harus akui bahwa tenaga itu tidaklah sehebat yang ia sangka. Tenaga murni dari sinkang nenek ini agaknya tidak akan melebihi tenaga sinkangnya sendiri. Hal ini amatlah mengherankan. "Nenek yang baik. Aku harus mengaku bahwa aku telah menerima budimu bertumpuk-tumpuk, sampai mati pun aku takkan mampu membalas budimu. Oleh karena itu, perkenankanlah aku mencari jalan keluar dan membawamu di dunia ramai, dan aku bersumpah akan menganggap kau sebagai nenek atau ibu sendiri, dan aku akan berbakti kepadamu, merawatmu, menjagamu untuk membalas budi." "Cukup. Aku tak mau dengar lagi." Nenek itu lalu meninggalkannya dengan sikap marah. Kui Seng duduk terlongong, terheran-heran. Akan tetapi sikap nenek itu tentu saja tidak memadamkan niatnya untuk mencari jalan keluar. Betapapun besar ia berhutang budi, masa ia yang masih muda mengubur diri sampai mati di tempat itu? Tiba-tiba terdengar suara berkerotokan hebat di sebelah atas, dan keadaan menjadi gelap. Cepat-cepat Kui Seng menyalakan lampu dari minyak yang dikumpulkan dari ikan sehingga keadaan di situ menjadi remang-remang. Nenek itu datang berjalan perlahan. "Suara apakah itu, Nek?" "Hujan. Agaknya akan datang musim hujan besar. Dulu pernah sampai 30 hari lebih tidak cahaya matahari, gelap di sini dan arus maut mengalir deras mengamuk, membabi buta." "Wah, celaka. Tentu di sini terendam air, Nek." "Jangan khawatir. Air itu membanjir ke depan, terus keluar melalui terowongan. Tak pernah banjir di sini, akan tetapi sukar menangkap ikan. Maka sebelum banjir besar dan gelap datang, kita harus banyak mengumpulkan ikan untuk bahan makan, juga mengumpulkan sayur." 3 hari mereka kerja keras, setiap saat menangkap ikan dan mengumpulkan kayu bakar, sayur-sayur. Kemudian tibalah musim gelap dan hujan yang dikhawatirkan. Air yang mengalir ke dalam terowongan itu menjadi liar dan besar, batu-batu diterjangnya hanyut, suaranya memenuhi ruangan itu, bergema menakutkan. Lubang di atas melalui tebing-tebing tinggi itu tidak dijenguk matahari lagi. Gelap pekat, hanya diterangi lampu minyak yang hanya kadang-kadang kalau perlu saja dinyalakan, harus seringkali dipadamkan, apalagi di waktu mereka tidur, untuk menghemat minyaknya. Si nenek tidak marah-marah lagi. Dalam keadaan terancam itu mereka seringkali duduk bercakap-cakap. Pada hari keempat, di dalam gelap pekat karena lampu sudah dipadamkan, nenek itu bertanya suaranya halus menggetar penuh perasaan, "Kui Seng, apakah masih ada niat hatimu untuk keluar dari sini?" Kui Seng terharu. Suara itu menggetar, jelas bahwa nenek itu amat khawatir ditinggalkan. "Sesungguhnya, Nek,
Aku yang masih muda tak mungkin harus mengubur di sini terus selamanya. Aku akan keluar dan tentu saja besar harapanku untuk mengajakmu keluar. Kau memiliki kepandaian, tentu dapat pula keluar bersamaku. Hening sejenak. Ingin sekali Kui Seng dapat melihat wajah nenek itu, atau lebih tepat melihat matanya, karena wajah nenek yang keriputan itu tak pernah membayangkan isi hatinya. Akan tetapi matanya dapat membayangkan. Namun di dalam gelap itu ia hanya menanti, tak dapat melihat apa-apa. Kui Seng, tertahan lagi. Ya, Nek. Ada apa? Kau bilang hendak merawatku selama aku hidup. Akan tetapi aku tidak tahu orang macam apa kau ini, dari mana asalmu dan bagaimana kau sampai dapat tiba di tempat ini. Belum pernah kau bercerita tentang dirimu. Kui Seng tersenyum di dalam gelap. Memang tak pernah ia bercerita. Bukankah nenek itu pun tak pernah menanyakan dan tak pernah pula menceritakan tentang dirinya? Pertanyaan nenek itu merupakan harapan. Agaknya si nenek hendak menimbang-nimbang untuk ia ajak keluar di dunia ramai. Aku seorang yatim piatu, Nek. Orang tuaku meninggal sejak aku masih kecil. Aku hidup mengabdi kepada orang-orang, menjadi buruh tani, menggembala kerbau. Di dunia ini tidak ada seorang pun keluargaku. Aku seorang mahasiswa gagal, kepalang tanggung. Si Ucai, lulusan mahasiswa, bukan, buta huruf pun bukan. Lebih senang ilmu silat, itu pun serba tanggung-tanggung. Ilmu silatmu hebat, kepandaianmu luar biasa, ini aku tahu. Bantah si nenek. Ah, agaknya mendapat sedikit kemajuan berkat 2 buah kitab yang kau pinjamkan, Nek. Kemudian Kui Seng menceritakan semua pengalamannya, karena makin banyak ia bicara, makin terlepas lidahnya. Ia menganggap seakan-akan ia berhadapan dengan neneknya atau ibunya sendiri. Segala dendam dan sakit hati ia keluarkan, ia tumpahkan karena justru selama ini ia membutuhkan seorang yang dapat ia ceritakan untuk menumpahkan semua dendam dan sakit hati. Ia bercerita tentang Ang Xiaohua, kembangnya pelacur di Xiou yang bernama Hu Kim Lin itu, ia bercerita pula tentang Liu Luxian yang menampik cinta kasihnya. Ia menuturkan pertempurannya melawan Pat Jiu Sinong yang mengakibatkan ia terjungkal ke dalam arus maut dan yang menyeretnya ke dalam neraka bumi itu. Nah, begitulah riwayatku, Nek. Nek, apakah kau tertidur? Kui Seng mendongkol dan bertanya agak keras. Ia bercerita 2 jam lebih, mulutnya sampai lelah, akan tetapi nenek itu diam saja, agaknya sudah tertidur pulas. Akan tetapi ternyata tidak. Ia mendengar suara nenek itu menjawab, suara yang serak seperti orang menangis. Nek, mengapa kau menangis? Aku kasihan kepadamu, Kui Seng. Orang macam Liu Luxian itu mana pantas kau cinta? Agaknya lebih patut kau mencinta Ang Xiaohua. Memang agaknya begitu. Dan terus terang saja, aku mengalami kebahagiaan yang takkan terlupa olehku selamanya bersama Ang Xiaohua, walaupun hanya 1 malam. Ah, siapa sangka, ia meninggal dunia dalam usia muda. Kurasa lebih baik begitu. Dia sudah menjadi pelacur, apakah baiknya? Hina sekali itu. Lebih baik mati. Akan tetapi, apakah kau dapat mencintanya andai kata ia tidak mati? Kurasa hal itu mungkin. Dia wanita yang hebat. Dan wataknya, jauh lebih menyenangkan daripada Liu Luxian, hening pula sejenak. Akan tetapi Kui Seng masih mendengar nenek itu terisak-isak menangis, ia mendiamkannya saja, mengira bahwa nenek itu masih terharu mendengar riwayat hidupnya yang memang tidak menyenangkan. Ia pun menjadi terharu. Nenek ini sudah amat mencintainya, seperti kepada anak sendiri, atau cucu sendiri sehingga mendengar semua penderitaannya, nenek ini menjadi amat berduka. Akan tetapi setelah lewat 1 jam nenek itu masih saja terisak-isak, Kui Seng menjadi khawatir juga. Nek, apa kau menangis? Sudahlah, harap jangan menangis, menyedihkan hati, Nek. Akan tetapi nenek itu tetap menangis. Kui Seng curiga dan khawatir. Jangan-jangan nenek yang sudah tua renta ini jatuh sakit karena kesedihannya. Ia mencetuskan batu api dan membakar daun kering, menyalakan pelita. Akan tetapi begitu lampu menyala, menyambarlah angin yang kecil akan tetapi keras dan api itu pun padam. Kiranya si nenek meniupnya dari jauh, memadamkan api. Kui Seng mengangkat pundak. Nek, kau mengkhawatirkan hatiku karena menangis sejak tadi. Diamlah, Nek. Apakah kau sakit?
Tidak ada jawaban pula, akan tetapi suara Ishak itu mengendur dan mereda, akhirnya terdiam. Lega hati Kuiseng dan ia sudah merebahkan diri telentang, bermaksud untuk beristirahat dan tidur. Akan tetapi beberapa menit kemudian terdengar suara si nenek, agak jauh dari tempat ia berbaring. Kuiseng. Ya, Nek. Ada apa? Kalau kau keluar dari sini, berhenti seakan sukar dilanjutkan. Ya. Kuiseng mendesak. Aku tidak akan ikut. Tapi aku hanya mempunyai sebuah permintaan. Ya. Permintaan apa, Nek? Tentu aku siap untuk melaksanakan semua permintaanmu. Kuiseng, bukankah kau bilang bahwa kau berhutang budi kepadaku dan sanggup untuk membalas budi dengan merawatku selamanya? Betul, Nek, betul. Karena itu kau harus ikut. Tak perlu kau lakukan hal itu. Tak perlu bersusah payah merawatku selama hidup. Sebagai gantinya, aku hanya minta sedikit. Apa, Nek? Katakanlah. Hening kembali sampai lama, menegangkan hati Kuiseng yang makin tidak mengerti akan keanehan nenek itu. Ya, Nek. Bagaimana kehendakmu? Kuiseng, keadaan hujan dan gelap ini akan makan waktu sedikitnya 15 hari lagi. Ya, betul agaknya. Lalu? Selama itu kau tidak boleh mencoba keluar, Kuiseng tertawa. Hanya inikah permintaannya? Gila benar. Mengapa bersusah-susah mengucapkannya? Hahaha. Tentu saja, Nek. Tidak usah meminta pun bagaimana aku dapat keluar kalau arus maut begitu hebat mengamuk. Selama gelap dan hujan kau tinggal di sini dan, ya. Kuiseng mulai tidak sabar. Dan kita menjadi suami istri sampai hujan berhenti. Apa? Kini Kuiseng terloncat ke atas dan jatuh berdebuk di atas tanah. Begitu saja ia terguling dari atas pembaringan batu, saking kagetnya. Ia terhenyak di atas lantai, terlongong keheranan, seketika menjadi bisu tak dapat mengeluarkan suara. Setelah lidahnya tidak kaku lagi, suara yang dapat keluar dari mulutnya hanya, apa? Ah, bagaimana? Ia tidak percaya kepada telinganya sendiri. Suara nenek itu penuh kegetiran, terdengar lirih mengandung rasa malu. Hanya itu permintaanku. Kita menjadi suami istri sampai pada saat kau berhasil keluar dari sini, yaitu setelah hujan berhenti. Kuiseng meloncat berdiri, mengepal tinjunya, mengerutkan keningnya. Apa? Gila ini. Tak mungkin. Sunyi sejenak, lalu terdengar nenek itu terseduh-seduh menangis, ditahan-tahan sehingga suara tangisnya tertutup. Agaknya kedua tangan nenek yang kecil itu menutupi mulut dan hidung agar seduh-sedanya tidak terlalu keras. Kemudian terdengar suara nenek itu makin jauh dari situ, di antara tangisnya, ah, aku tahu, kau tentu menolak. Kuiseng terduduk di atas pembaringan batu, ada sejam lebih tak bergerak-gerak, seakan-akan ia sudah pula berubah menjadi batu. Suara seduh-sedan nenek itu seakan-akan pisau menusuk-nusuk jantungnya. Apakah nenek itu sudah menjadi gila? Nenek-nenek yang melihat keriput di mukanya tentu berusia 60 tahun kurang lebih, bagaimana ingin menjadi istrinya? Mana ia sudi melayani kehendak nenek yang gila-gilaan ini? Menjemukan sekali. Sialan. Kuiseng mengumpat diri sendiri. Ada wanita yang mencintanya, seorang nenek-nenek hampir mati. Mana mungkin ia membalas cinta seorang nenek-nenek yang buruk rupa? Teringat ia akan Ang Xiaohua. Teringat pula Liu Luxian. Gadis putri bengkau itu pun menolak cintanya. Padahal ia tergila-gila kepada nona itu. Penolakan cinta yang menyakitkan hati. Kuiseng terkejut teringat akan hal ini. Nenek itu pun mencintanya, mencinta dengan suci, sudah dibuktikan dengan perawatan dan pelayanan yang demikian sungguh-sungguh penuh kasih sayang selama 1000 hari. Dan dia menolak cinta nenek itu. Menolak begitu saja. Padahal nenek itu pun hanya menghendaki pembalasan cinta hanya untuk beberapa hari lamanya. Ah, betapa sakit hati nenek itu, dapat ia membayangkannya. Ia menjadi seorang yang tak kenal budi. Mungkin nenek itu pun hanya ingin diakui sebagai istri saja, hanya ingin ia dekati dan ia sebut istri, tak lebih daripada itu. Mungkin nenek itu ingin menjadikan pengalaman manis ini sebagai kenang-kenangan manis untuk dibawa mati. Nenek ini semenjak kecil berada di sini, demikian pengakuannya beberapa hari yang lalu secara pendek ketika ia tanya. Berarti bahwa nenek ini tak pernah mengalami dewasa di dunia ramai. Sebagai wanita yang selamanya tak pernah menjadi istri orang,
tentu timbul keinginan untuk menerima perlakuan manis dari seorang pria yang mengaku sebagai suaminya. Ah, betapa bodohnya. Apa sih artinya pengorbanan sekecil ini? Hanya bermain sandiwara, menyebut nenek itu sebagai istri, bicara manis dan menghibur dengan kata-kata penuh sayang. Kiranya cukup bagi si nenek yang tak mungkin menghendaki lebih daripada itu. Berjam-jam Kui Seng duduk termenung. Terjadi perang di dalam hatinya sendiri, sedangkan suara sedu-sedan nenek itu tetap terdengar olehnya makin lama makin menusuk jantung. Teringat ia akan pengalamannya bersama Ang Xiaohua. Selama ia hidup, baru sekali itu ia bercinta kasih dengan seorang wanita. Mencinta dan dibalas cinta. Merasai kemesraan seorang kekasih yang mencinta sepenuh hatinya. Mendengar bisikan halus yang menyatakan cinta kasih Ang Xiaohua, melihat mata indah dari dekat, mata yang memandang kepadanya penuh bayangan kasih sayang, mata yang... Kui Seng tersentak kaget. Mata itu... Mata nenek itu... Itulah mata Ang Xiaohua. Tak salah lagi. Mata Ang Xiaohua si kembang pelacur Telaga Barat. Sama jernihnya, sama lebarnya, sama tajamnya dan lirikannya pun sama. Mata Ang Xiaohua. Pantas ia merasa seperti pernah mengenal mata itu apabila si nenek memandangnya. Ah, terdengar Kui Seng berseru melalui kerongkongannya. Akan tetapi Ang Xiaohua sudah mati. Hanya persamaan yang kebetulan saja. Banyak mata wanita yang cantik-cantik hampir serupa dan agaknya nenek ini dahulu pun seorang wanita cantik. Seorang wanita terpelajar dan cantik jelita. Kecantikan hanya sebatas kulit. Kalau orang sudah mencinta, apa artinya usia? Apa artinya keburukan rupa? Nenek itu masih menangis terus. Dari suara tangisnya, Kui Seng tahu bahwa nenek itu tentu pergi menyendiri di kamar kitab. Memang seringkali nenek itu tidur di sana, di tempat yang sunyi, tempat istirahat yang paling jauh dalam rumah tinggal itu. Kalau ia menangis terus sampai jatuh sakit dan mati, maka akulah pembunuhnya. Aku membalas budinya dengan menghancurkan hatinya. Ah, betapa rendah perbuatan ini. Kui Seng berdiri, meraba-raba dalam gelap, membawa pelita dan batu api, akan tetapi tidak berani menyalakannya. Pertama, karena ia takut kalau nenek itu marah melihat ia menyalakan pelita. Kedua, karena untuk melakukan sandiwara yang bertentangan dengan hatinya ini, lebih baik di dalam gelap, tanpa melihat wajah si nenek. Ia meraba-raba dan akhirnya kedua kakinya yang sudah hafal keadaan di situ, membawanya ke depan pintu kamar kitab. Nenek itu masih terisak-isak perlahan. Nek, aku datang. Akan sukar dilanjutkan. Pergi. Mau apa lagi kau datang? Kalau kau mengejekku, mau menghinaku, demi setan, akan kubunuh kau. Tidak, aku berhutang budi kepadamu, berhutang nyawa. Bagaimana aku sampai hati melukai hatimu? Aku datang kepadamu untuk memenuhi permintaanmu. Tiba-tiba isak tangis itu berhenti dan sejenak keadaan menjadi sunyi sekali. Tak terdengar sesuatu oleh Kui Seng, seakan-akan nenek itu tidak hanya berhenti menangis tapi juga berhenti bernapas. Kemudian terdengar gerakan nenek itu mendekat, terdengar suaranya menggetar berbisik. Apa? Kau tidak menipuku. Kau mau menerimaku sebagai istrimu? Iya, jawab Kui Seng dengan suara penuh keyakinan. Karena inilah cara terbaik untuk menyenangkan hatimu, untuk membalas budimu. Aku menerima permintaanmu dengan kesungguhan hati, walaupun kita sama tahu bahwa aku tidak mencintamu. Hal inilah yang mengganggu perasaan hati Kui Seng tadi, maka kini ia terpaksa mengucapkannya agar ia tidak merasa seperti seorang penipu. Ah, terima kasih. Nenek itu tahu-tahu sudah merangkulnya dan menangis, mendekapkan muka pada dadanya, berbisik-bisik, terima kasih. Kui Koko, Kanda Kui, sekarang mati pun aku tidak akan penasaran lagi, girang rasa hati Kui Seng. Ternyata dugaannya cocok. Nenek ini ingin mendapatkan kenang-kenangan manis untuk dibawa mati. Biarlah ia memenuhi hasrat hati ini, bukan menipu, melainkan bersandiwara, karena bukankah tadi ia sudah menyatakan sejujurnya bahwa ia memenuhi permintaan ini hanya untuk membalas budi, sama sekali bukan karena cinta. Betapapun juga, meremang bulu tengkuknya mendengar suara halus nenek itu menyebutnya, Kakanda. Niochu, katanya perlahan sambil mengelus rambut di kepala yang bersandar di dadanya. Menggigil tubuh yang bersandar dan merapat padanya itu ketika mendengar sebutan Niochu.
Karena keadaan tidak mengizinkan, maka kita menikah tanpa upacara. Biarlah Tuhan yang menyaksikan pernikahan kita tanpa upacara ini, menyaksikan bahwa pada saat ini aku, Kuiseng menyatakan dirimu sebagai istriku. Dan aku, nenek neraka bumi, pada saat ini menyatakan bahwa kau menjadi suamiku. Ah, Koko, betapa rindu hatiku selama 3 tahun ini. Hampir gila aku dibuatnya, melihat engkau sama sekali tidak pernah pedulikan aku. Nenek itu memeluknya makin erat. Biarpun keadaan di situ amat gelap, Kuiseng masih meramkan matanya. Akan tetapi hidungnya kembang kempis, bau harum yang selalu ia rasakan apabila nenek itu mendekatinya, kini makin menghebat. Sedap harum mengusir rasa muak dan jijik yang tadinya mulai menggerogoti hatinya. Dan lengan yang merangkulnya begitu halus dan hangat. Dan ia teringat betapa sepasang mata nenek ini amat indahnya. Di dalam gelap itu, terbayanglah oleh Kuiseng akan semua kemesraan yang baru pertama kali dialaminya selama hidupnya, yaitu ketika ia berjumpa dengan Ang Xiaohua. Hatinya tergerak dan tanpa ia sadari, ia balas memeluk dan ia menundukkan mukanya. Tanpa ia ketahui, nenek itu pun sedang menghadapkan muka kepadanya, sehingga muka mereka bertemu. Kuiseng tersentak kaget. Muka itu halus kulitnya seperti muka Ang Xiaohua ketika dahulu ia menciumnya. Ah, Kuiseng, kau sudah menjadi gila, ia mengumpat diri. Ini nenek, tua bangka bermuka keriputan, hampir mati. Pikirannya dan perasaannya membantah, namun kenyataannya, ia bukan seorang nenek yang sudah tua, melainkan dalam perasaannya ia memeluk Ang Xiaohua. Beberapa kali ia menciumi muka wanita dalam pelukannya ini, tangannya meraba-raba membelai muka, rambut dan leher. Ia yakin, ini Ang Xiaohua. Akan tetapi Ang Xiaohua sudah meninggal dunia. Mana mungkin? Kui Koko, ah, betapa cintaku kepadamu, nenek itu berbisik-bisik dan terisak penuh kebahagiaan dan haru. Suaranya pun suara Ang Xiaohua. Kui Koko, betapa rindunya aku kepadamu, Kuiseng teringat akan batu api dan pelita yang ia letakkan di atas lantai. Tangannya meraba-raba dan lain saat ia telah mencetuskan batu api sehingga bunga api berpijar-pijar memberi penerangan sekilatan saja. Namun sinar terang sekilat itu cukuplah sudah. Tangannya menggigil. Dalam kilatan sinar bunga api itu ia melihat muka yang halus, cantik jelita, hidung mancung bibir merah mata indah. Muka Ang Xiaohua. Koko, jangan nyalakan pelita, aku malu, dalam gelap Kuiseng terbelalak. Akan tetapi ia segera memeluk wanita itu, penuh kasih sayang, penuh kerinduan yang selama ini ditekan-tekannya. Kekasihku, kau Kim Lin. Ang Xiaohua. Alangkah rinduku kepadamu. Kuiseng menjadi seperti gila. Ia menumpahkan seluruh rasa rindu dan cintanya, bahkan cinta kasihnya yang pernah ia kandung terhadap diri Liu Luxian, ia tumpahkan kepada nenek itu. Kesadarannya kadang-kadang memperingatkannya bahwa yang berada dalam pelukannya adalah seorang nenek, akan tetapi ia tidak mau menerima peringatan ini, karena menurut perasaannya ia berkasih-kasihan mesra dengan seorang wanita muda yang dalam anggapannya kadang-kadang seperti Ang Xiaohua dan kadang-kadang seperti Liu Luxian. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.